rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Baik, asatizah semuanya yang sangat kami banggakan, saya Ventina Yati ya, perkenalkan salah satu dari tim yang diberikan kesempatan ya oleh PP Persis untuk menyampaikan spesifik ya, mungkin karena sudah materi-materi lainnya oleh asatid semuanya, dari mulai unggulan Persis apa saja sudah disampaikan ya, kemudian tentang keteladanan, pembelajaran berpusat pada murid, tentang standar kompetensi lulusan ya, berdakwah, beradab, berpikir kritis. Nah, saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang silabusnya untuk SMP. Nah, baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini secara selintas sebelum kita membahas tentang silabus, akan dibahas secara selintas dulu ya, bahwa nah di sini bisa dilihat, sudah terlihat? Aman. Share screen-nya sudah ya? Udah. Nah, jadi sebelum kita membahas langsung pada silabus, kami akan sampaikan dulu ya implementasi kurikulum MAPEL PAI. Ada 6 rumpun ya PAI itu di SMP, yaitu apa saja? Ada Quran, ada hadis, ada fikih, kemudian ada akidah, ada akhlak, ada sejarah peradaban Islam, kemudian ya yang 6 tadi ya, bahwa dalam sesi kali ini sebelum kita melihat silabus yang disusun oleh PP Persis, yang pertama dijabarkan dulu ya, bahwa apa sih hubungan SKL Persis dengan mata pelajaran PAI di SMP. Nah, ada berapa profil pelajar Persis itu? Ada standar kompetensi lulusannya ada berapa? Ada berapa tadi sudah disampaikan oleh Asati? Ada 3 ya? Ada 3 ya? Nah, ya. Apa saja 3 itu? Beradab, berdakwah, berpikir kritis. Nah, baik ya. Nah, di sini misalnya SKL yang pertama beradab. Nah, bagaimana kontribusi MAPEL PAI ya? Isinya dalam beradab ini di MAPEL akhlak diantaranya adalah ini inti pembentukan karakter ya. Nanti di MAPEL akhlak itu inti pembentukan karakter dan etika. Sebagaimana yang kita tahu sekarang itu di pembelajaran mendalam, penguatan karakternya sangat kuat ya, sangat kuat, bahwa kita sebagai guru itu tidak hanya sekedar mengajar ya, transfer knowledge, tetapi tentu saja kita adalah sebagai pendidik. Bagaimana pembentukan karakter ya, diantaranya lewat elemen akhlak. Kemudian untuk sumber nilai adabnya tentu saja ada elemen Quran dan elemen hadis, itu adalah sumber nilai adab, bahwa adab dalam perspektif Quran seperti apa, dalam hadis seperti apa gitu ya. Kemudian fikih, nah dalam fikih, nah ini pembiasaan adab dalam ibadah dan sosial. Nah, jadi kalau misalnya kita di negeri ya dikenal dengan istilah ada taksonomi Solo misalnya. Taksonomi Solo yang merubah ya dari Wigin, taksonomi Bloom ke taksonomi Solo, bagaimana ada kekhasan dalam setiap elemen ya. Misalnya kalau SP ini fokus kompetensinya menceritakan nih misalnya. Kalau di dalam akhlak keteladanan misalnya, kalau dalam fikih pembiasaan adab dalam beribadah misalnya ya. Nah, jadi sehingga hasilnya itu nanti murid tidak hanya tahu tetapi betul-betul berperilaku sesuai dengan nilai Islam. Nah, kemudian berdakwah ya yang kedua. Kontribusi MAPEL PAI ini dalam berdakwah, nah dalam elemen Quran dan hadis sebagai sumber materi dakwah. Dalam sejarahnya contoh strategi dakwah Rasul dan para ulama seperti apa. Kemudian dalam fikih dan akidahnya isi dakwah yang benar, yang sistematis seperti apa. Kemudian dalam akhlak ya melalui keteladanan, yaitu dakwah bilhal.
Nah, dalam Islam kita kenal dengan lisanul hal absah min lisanil kalam, bahwa keteladanan itu, contoh itu lebih berdampak daripada 1000 kata yang kita ucapkan misalnya. Ketimbang kita misalnya, anak-anak kalian itu harus sopan, kalian harus jujur, kalian harus bertanggung jawab misalnya. Ya berkoar-koar ya, tetapi secara perilaku bahwa guru itu adalah living curriculum. Guru itu adalah kurikulum berjalan gitu ya, bahwa anak itu lebih nempel, mereka itu melihat perilaku ya guru daripada kata-kata yang diucapkan. Nah, ininya jadi dengan SKL berdakwah ini, bahwa hasilnya peserta didik mampu menjadi agen penyebar nilai Islam. Apapun profesinya, misalnya nanti misalnya apakah dia menjadi seorang ustadz kah, atau insinyur kah, atau dokter kah. Nah, tetapi harus menjadi agen atau agen penyebar nilai Islam. Kemudian di SKL berpikir kritis ya ini, nah bahwa kontribusi Mapel PA-nya gimana? Misalnya nah ini ya, dalam akidah ya, bagaimana tertancap ke tauhidan, bahwa anak kuat ya secara tauhid, tetapi juga baik dalil nakli maupun aklinya ya tetap berjalan gitu. Kemudian dalam fikih bagaimana memahami perbedaan pendapat nanti ya, misalnya oh ini mah pendapatnya Imam Syafi'i, ini Imam Hanafi misalnya, dan sebagainya. Kemudian dalam hadis ada analisis sanad dan matan, kemudian dalam Quran ada tafsir dan tadabbur, dalam sejarah ada analisis peristiwa sejarah secara kontekstual, sehingga hasilnya murid mampu memahami Islam secara mendalam, tidak tekstual semata. Nah, kemudian mapping SKL ya, mappingnya SKL Persis dengan Mapel PA itu tadi ya, bahwa dalam Al-Qur'an bagaimana beradab. Di sini ya dalam Al-Quran misalnya beradab itu membentuk adab terhadap Quran ya, dalam SKL beradabnya dalam mapel atau elemen Quran ini. Membentuk adab terhadap Al-Quran baik ketika membaca, memahami, mengamalkan. Kalau dalam berdakwahnya menjadi sumber utama ya materi dakwah Quran itu. Kemudian melatih tafsir, tadabbur, dan analisis ayat. Kemudian mappingnya ya dalam hadis tadi beradab, meneladani akhlak Rasul, berdakwah, kemudian dalil praktis dalam menyampaikan ajaran, kemudian dalam berpikir kritisnya menganalisa sanad dan matan. Kemudian dalam fikih ya, misalnya beradab itu membentuk adab dalam beribadah dan muamalah. Kemudian kalau berdakwahnya menyampaikan hukum Islam secara tepat. Kemudian berpikir kritisnya melatih istinbat sederhana, misalnya memahami perbedaan pendapat. Misalnya kenapa turukul istinbatnya, misalnya kenapa sholat itu wajib, oh iya misalnya bahwa ada perintah misalnya ya aqimus sholah, oh al aslu fil amri lil wujub, bahwa asal dalam perintah itu adalah wajib. Kemudian untuk akidah ya beradabnya membentuk sikap hidup yang lurus. Kemudian berdakwahnya menjadi dasar dalam mengajak kepada keimanan. Berpikir kritisnya menggunakan logika dalam memahami dan mempertahankan keyakinan misalnya. Nah ini sama ya akhlak, di elemen kelima akhlak. Beradabnya fokus utama membentuk karakter dan etika. Nah bahwa sekarang itu sangat dikuatkan karakter ya. Nah dari mulai karakter itu nanti teknisnya itu dalam menyampaikannya itu yang pertama misalnya ada taklim ya, ada disampaikan di bukan training, ditransferkan bahwa misalnya beradab ini, beradab terhadap diri sendiri ini, atau cinta kebersihan ini, misalnya kita ingin menanamkan karakter cinta kebersihan misalnya. Dari mulai diberikan pemahaman ya, taklim atau transferring, bahwa cinta kebersihan itu adalah sesuatu yang penting, dalilnya atau syatrul iman, misalnya bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemudian setelah itu disampaikan dengan training ya, dilatih anak itu untuk cinta kebersihan. Kemudian setelah dilatih modeling, ada contoh gitu ya dari gurunya, bahwa oh gurunya juga ternyata mencintai kebersihan, misalnya menyimpan sampah tidak pada di mana-mana tapi di tempatnya misalnya. Kemudian ada conditioning, dikondisikan misalnya bahwa
ada Jumsih atau ada operasi semut, atau di unggulan Persis tadi ya ada setengah jam setiap hari. Program unggulan di Persis itu harus anak-anak tadi ya cinta kebersihan, bebersih dari jam 11 sampai jam setengah 12, semuanya dikawal oleh satu guru ya, semuanya membersihkan baik itu di lorong-lorong, di tempat semuanya ya, dengan dikawal oleh gurunya. Jadi ada conditioning. Setelah conditioning menjadi sebuah habituation ya, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Kalau misalnya kita 40 hari tanpa jeda nih, anak dilatih terus, dikondisikan terus cinta kebersihan gitu ya. Nah, sehingga menjadi sebuah habit, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia nyimpen sampah itu nggak di mana-mana gitu ya. Kalau dia buang sampah itu pasti langsung misalnya kalau ada sampah juga langsung dipungut gitu ya, sehingga menjadi sebuah habit dan menjadi sebuah culture atau menjadi sebuah budaya. Nah, ini ya bahwa dalam hal ini ya, dalam akhlak ini dakwah bilhal melalui keteladanan, kemudian berpikir kritisnya, merefleksi perilaku atau evaluasi diri. Nah, kemudian untuk sejarah peradaban Islam nih. Nah, untuk sejarah peradaban Islam, nah beradabnya itu mengambil ibrah ya dari setiap tokoh. Nah, kemudian berdakwahnya meneladani strategi dakwah Rasul dan ulama. Berpikir kritisnya adalah menganalisis peristiwa sejarah secara kontekstual. Nah, prinsip-prinsipnya intinya ya ini adalah yang pertama, berbasis nilai atau value based learning, bahwa pembelajaran PAI harus menanamkan nilai-nilai Islam ya, bukan sekedar transfer pengetahuan. Jadi intinya berbasis iman, takwa, akhlak gitu ya. Kalau di pemerintah kita ada 8 dimensi kepilulusan ya, bahwa kalau kita misalnya di Persis ada 3 ya, 3 SKL. Nah, ini ya bahwa prinsipnya seperti ini, bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi betul-betul menanamkan value, nilai-nilai keislaman. Kemudian integratif atau holistik ya. Nah, holistik jadi keseluruhan, bahwa harus pengetahuan, sikapnya, keterampilannya. Misalnya bahwa contohnya belajar wudhu itu tidak hanya teori tapi praktek langsung gitu ya, bahwa integrasi olah fikir ya, olah rasa, olahraga, olah karsa. Jadi ada moral knowing, moral feeling, moral action. Misalnya tadi ya, bahwa di moral knowing kita tahu nih cinta kebersihan itu adalah dalilnya udah hafal. Kemudian moral feelingnya ya diinternalisasikan, bahwa oh iya, kan anak itu ada yang merespon, ada yang menolak ya tentang cinta kebersihan. Nah, bagaimana kita menginternalisasi anak itu menerima cinta kebersihan itu, kemudian secara holistik diamalkan gitu ya dalam keseharian, itu moral actionnya terlihat. Jadi bukan hanya di teori saja tetapi praktik langsung. Kemudian kontekstual ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya bahwa oh ternyata Islam itu relevan ya dengan hidup saya, misalnya. Jadi anak berpikir seperti itu. Kemudian tentu saja tadi keteladanan ya, bahwa harus ada contoh nyata. Nah, apalagi ya dalam pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam itu harus sampai aksi nyata gitu. Dari mulai anak hanya tahu satu aspek, anak tahu 2 aspek, kemudian anak mampu merelasional, anak mampu mengamalkan, kemudian anak mampu melakukan refleksi. Misalnya, oh saya sholat nih, berarti saya nggak boleh jahil, karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Misalnya, oh saya sholat nih, saya nggak boleh misalnya jahil sama teman, saya nggak boleh gibah, misalnya, dan sebagainya. Nah, kemudian pembiasaan habituation. Nah, tadi ya, pembiasaan sholat berjamaah, sopan santun, dari tahu intinya menjadi terbiasa. Kemudian prinsipnya yang lain, yang keenam adalah partisipasi dan keaktifan. Tentu saja ya, nggak boleh hanya satu arah. Nah, ini juga sama ibu juga ya, kalau Bu Fenty itu udah terlalu banyak bicaranya, misalnya langsung saja kalau ingin nanya langsung saja interaktif, karena kalau ditunggu nanti sampai selesai barangkali lupa misalnya. Ya pokoknya dalam kesempatan kali ini ya silahkan boleh memotong ya, misalnya Bu ini saya nggak paham nih mas di CP ini atau lain sebagainya, silahkan. Kemudian tentu saja berpikir kritis ya prinsipnya, jadi ada analisis, bahwa tidak hanya sekedar hafalan tapi betul-betul pembelajaran mendalam gitu ya, bahwa siswa diajak bertanya, memahami alasan dibalik itu misalnya, kemudian bertahap dan berkelanjutan.
Nah, jadi materi itu disusun dari yang sederhana menjadi yang kompleks, dari konkret ke abstrak. Kemudian mengintegrasikan dakwah, bahwa pada pembelajaran PAI mendorong siswa menyampaikan kebaikan ya, bagaimana menjadi teladan di lingkungannya selaras dengan tujuan berdakwah sejak dini. Kemudian tentu saja evaluasinya secara komprehensif ya, baik itu pengetahuan, baik itu sikap spiritual, sikap sosial gitu ya, praktik. Jadi tidak hanya nilai angka tetapi juga perilaku. Nah, mungkin besok ya ada, atau tadi sudah ada sesi ya, bahwa menilai itu harus holistik ya, baik kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya. Nah, ini model pembelajaran PAI di SMP ya, nanti yang ada di silabus. Nah, ini ada tentang bahwa pembelajaran itu bisa ekspositori ya, ceramah interaktif, jangan mencret ya Mbak, jangan metode ceramah terus gitu, atau DDCH, duduk diam, catat, hafal. Jangan hanya itu ya, tetapi bagaimana ceramah interaktif. Kemudian ada diskusi kelompok, ada problem based learning ya, PBL berbasis pohon masalah misalnya ya. Besok Ibu mengisi tentang metode-metode inovatif ya, bagaimana akan mempraktekkan misalnya bagaimana nih problem based learning dengan pohon masalah, gimana prakteknya, bagaimana project based learning nih bikin project misalnya tentang kesalahan-kesalahan dalam berwudu atau apa misalnya. Kemudian ada inquiry dengan 8 langkahnya ya, dari mulai sampai menemukan secara mandiri. Kemudian banyak demonstrasi, ada role play ya, bermain peran, keteladanan, pembiasaan, ada blended, ada diferensiasi, konten, proses, produk. Apalagi sekarang di planning ada 3M ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, semuanya itu bagaimana model pembelajaran itu harus semenarik mungkin. Ya, nanti di silabus juga ada ya, misalnya bahwa kalau kata Imam Azhar Kasimah, atorikoh ahamu minal madah, bahwa metode itu lebih penting dari sekedar materi. Materi sebagus apapun kalau tidak efektif ke anak itu nggak akan nyampe gitu ya. Wal ustad ahamu minat torikoh, guru lebih penting dari sekedar metodologi. Waruhul ustad ahamu min kulli syai, spirit guru lebih penting dari segala-galanya gitu ya. Nah, maka nanti bagaimana ya PAI itu menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, jadi khas di Persis itu ya, dengan ke-6 elemen tadi ya. Anak-anak antusias belajarnya, mereka menanti-nanti misalnya pengen belajar fikih nih, karena di fikih itu banyaknya direct interaction nih, misalnya praktek, semangat nih belajar Quran, karena metode menghafalnya dengan sesuatu yang ada kuantum kauni misalnya, ada apa banyak gitu ya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi medianya juga ya harus variasi, karena murid-murid kita itu ada yang, Bu, aku mah pengen belajarnya dengan melihat. Nah, bagaimana media visualnya nih? Kita bikin infografis misalnya. Bu, aku mah nggak suka itu ya, nggak suka baca, aku mah sukanya mendengarkan. Nah, bagaimana ada media auditori gitu ya. Kemudian ada media audiovisual, ada media cetak misalnya, kita bikin infografis yang menarik dari Canva, kita bikin poster misalnya. Ada media digital interaktif ya, misalnya bisa dengan Kahoot, Quizzes atau Wayground sekarang namanya ya, bisa dengan yang lain-lain. Kemudian ada media realitas ya, yang real, yang nyata misalnya. Oh, ini miniatur Ka'bah nih, Bu Fenty bikin nih misalnya. Ini ada media realitas, ini ada media lingkungan. Anak-anak langsung ya kita bawa ke lingkungan, ada media sosial dan sebagainya. Nah, kemudian asesmennya, gimana asesmennya? Nah, sama ya, bahwa asesmen itu ada 3. Dari mulai diagnostik, formatif, sumatif ya. Di diagnostik misalnya sebelum belajar itu kita diagnosa dulu nih, anak-anak mana yang belum berkembang. Jadi readiness-nya kita itu dulu. Oh, ini mah kelompok yang belum berkembang, masih blank misalnya. Oh, ini mah cakap, oh ini mah layak, oh ini mah mahir misalnya ya. Jadi kita ada asesmen diagnostik dulu misalnya. Mana anak yang sudah lancar di materi itu, mana yang masih belum misalnya, mana yang sudah sangat bagus misalnya. Ada asesmen diagnostik dulu, baik misalnya dengan pertanyaan pemantik misalnya. Jadi biasakan kalau ngajar ada pertanyaan pemantiknya misalnya. Kemudian ada asesmen formatif. Kalau formatif itu intinya asesmen ya ketika pembelajaran berlangsung,
bisa melibatkan ada apa namanya itu assessment for learning ya. Selama pembelajaran berlangsung di sana ada penilaian. Misalnya kita melibatkan murid nih, kita udah ngajarin tentang sholat, misalnya dia menilai diri sendiri, apakah setelah belajar sholat itu saya misalnya ditanya direfleksi, rajin kah atau masih sering bolong-bolong kah, atau sholatnya itu misalnya tidak bermakna ya, misalnya tidak khusyuk, tidak apa misalnya. Jadi kemudian boleh melibatkan murid yang lain untuk menilai misalnya, oh Budaya dinilai sama Pak Ahmad nih misalnya setelah belajar sholat, bagaimana misalnya perilakunya atau apanya misalnya. Kemudian ada assessment sumatif. Kalau assessment sumatif itu udah biasa ya, assessment of learning. Jadi ada assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Jadi kalau of itu di akhir, misalnya seperti penilaian PSKK ya, penilaian sumatif misalnya, atau UAS lah kalau dulu mah ya, atau penilaian akhir tahun misalnya. Kalau formatif itu kayak ulangan harian. Nah, jadi kita sebagai guru itu nanti misalnya jangan langsung ngejudge, misalnya di formatif itu di UTS atau ulangan harian anak itu nilainya 65 misalnya, belum mencapai KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran misalnya. Jangan langsung das itu mah 65 udah misalnya. Jadi di formatif itu ada perbaikan berkelanjutan bahwa all people can be learn. Setiap anak itu bisa belajar misalnya. Tapi si anak ini mah belajarnya satu kali langsung ngerti sehingga langsung 90. Tapi kalau si B mah misalnya belum 3 kali kita ulang itu dia baru paham ketiga kalinya. Jadi silahkan di formatif itu kita sebagai guru harus lebih bijak misalnya, bahwa kasih kesempatan dulu anak bahwa ini adalah proses perbaikan berkelanjutan misalnya dalam ulangan harian ya, dalam UTS silakan kasih kesempatan misalnya bahwa dia bisa mencapai KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP itu kalau dulu KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, kalau sekarang istilahnya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran misalnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti di silabusnya juga boleh dilihat ya, oh ini mah diagnostiknya apa misalnya, formatifnya apa, sumatifnya apa. Kemudian tekniknya juga ada sama ya, tertulis, lisan gitu ya, praktik, sikap, project, portofolio. Nah, silahkan bervariasi. Nah, kemudian nah ini ya secara teori itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada silabusnya. Nah, bentukannya seperti apa yang sudah disusun oleh PP Persis. Nah, ini ya. Nah, silabus jenjang SMP. Nah, ini silabus jenjang SMP. Ada istilah capaian pembelajaran, ada istilah tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada materi pokok, ada skenario pembelajaran, ada penilaiannya seperti apa, ada alokasi waktu, ada sumber. Nah, ini ya yang sudah disepakati oleh pimpinan pusat bahwa silabus itu harus ada capaian pembelajarannya. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, tapi sebelum itu saya kenalkan dulu ya, takut lupa misalnya. Jadi nah ini misalnya di sebentar ini nih. Nah, ini takut istilah-istilahnya beda ya. Nah, ini bahwa di sana itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan ya oleh pimpinan pusat dan disusun dalam fase-fasenya ya. Nah, di sana bahwa ada alur juga ya, alur pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis ya, misalnya sejak awal sampai akhir fase. Nah, tentu saja disusun secara linier ya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ada juga nanti sampai menjadi buku bahan ajar ya. Nah, bahwa dari sana bagaimana misalnya disusunnya. Nah, di sini misalnya bahwa CP itu ya ada beberapa fase ya. Kalau SMP alhamdulillah cuma satu fase ya, fase D. Nah, kemudian ada alurnya ya, rangkaian tujuan pembelajaran yang secara sistematis, logis ya tadi disusun secara utuh dari awal sampai akhir fase. Kalau SD ya ada fase A, B, C. Kalau SMP hanya satu fase D saja. Kalau SMA ada EF ya 2 fase.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian tentu saja ada ATP ya, sistematis disusunnya. Kemudian ini menjadi panduan utama ya untuk guru dan siswa mencapai capaian pembelajaran. Kemudian urutannya kronologis ya, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, sebetulnya ini merdeka ya, bahwa guru berhak penuh menyusun alur misalnya masing-masing. Nah, tetapi juga ada dukungan ya. Kalau dalam hal ini kita di pimpinan pusat menyediakan beberapa contoh saja ini. Jadi tidak mesti emang alurnya mesti seperti itu ya. Nah, silahkan, itu hanya contoh saja nanti ya. Nah, kemudian ada TP. Nah, TP itu tujuan pembelajaran itu intinya ada 3 aspek dalam tujuan pembelajaran. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap ya. Nanti bahwa bagaimana siswa ya, TP itu disusun secara kronologis dari waktu sebagai prasyarat untuk menuju CP. Jadi ada dimensi kognitifnya tadi ya, misalnya ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Ada dimensi pengetahuannya ya, ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, misalnya ada kecakapan hidupnya ya, ada tadi misalnya harus berpikir kritis kah, kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian ada 3 SKL. Nah, ini ya, bahwa kalau nanti kita baca TP berarti harus ada kompetensinya ya. Kompetensi itu adalah semacam kata kerjanya lah, KKO-nya misalnya. Kemudian ada konten ya, materi, kemudian ada variasi. Nah, ini ya secara teori. Nah, seperti ini prinsipnya, sederhana, esensial, berkesinambungan. Kemudian tunjuk langkahnya ya, menganalisis CP ya, identifikasi kompetensi sampai akhir, ini enggak terlalu penting ya. Nah, langsung saja kita masuk pada yang tadi. Nah, kita lihat ini. Nah, sebentar. Sebentar yang ini. Nah, ini terlihat ya, kecil-kecil enggak? Terlihat Bu, aman. Aman ya. Ini ada yang nanya dulu, saya udah ngomong terus, takutnya ini itu dipahami atau enggak ya. Oke, nanti ada sesinya Bu. Ada sesinya, sekarang dilanjut aja ya. Nah, ya, ini Bu yang sudah itu oleh oleh sebentar, kita besarkan dulu ininya. Nah, ini ya, bahwa yang sudah disusun oleh pimpinan pusat silabus dari SMP mulai dari capaian pembelajaran. Nah, yang pertama adalah ada elemen akhlak dulu. Nah, ini ada elemen akhlak ya, bahwa peserta didik memahami tentang akhlak itu adab sholat dan zikir. Kemudian adab sholat dan zikir sebagai bentuk penjagaan atas diri ya, menghindari musyrik, munafik, zalim, memahami pentingnya tabayun. Nah, sehingga terhindar dari kebohongan, dari termasuk mengimplementasikan sikap amanah, jujur, membangun generasi toleran yang harmoni, pergaulan yang islami, seni islami, dan sedekah sunnah. Jadi intinya dalam capaian pembelajaran ini adalah ini satu fase ya. Jadi ini 3 tahun. Enggak, ini yang ini mah untuk maksudnya untuk CP kelas 7 1 semester maksudnya ya. Nah, jadi capaian pembelajaran, nah di sini diaturnya dibagi-bagi ya. Jadi untuk 1 semester atau 6 bulan ya kurang lebih. Nah, ini untuk kelas 7 CP-nya seperti ini. Kemudian dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi ada konten, ada kompetensi ya. Nah, di sini kompetensinya menjelaskan, menghafal, mengimplementasikan. Nah, jadi setiap elemen ada kata kunci ya. Karena ini akhlak, nah menjelaskan, menghafal dalil, mengimplementasikan. Nah, jadi harus fokus di kata kunci ya. Oh, karena ini akhlak, kata kuncinya atau kata kerja operasionalnya atau dibilang kompetensinya ya. Kalau di planning kan wajib taksonomi Solo ya, ada 9 indikator. Kalau dulu kita taksonomi belum, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta gitu ya. Kalau sekarang diarahkan ke taksonomi Solo supaya mudah untuk diukur. Nah, ini juga kata kuncinya harus dilihat ya. Oh, karena ini akhlak berarti kata kuncinya menjelaskan, menghafal, mengimplementasikan. Untuk ATP-nya ya, menjelaskan, menelaah,
mengimplementasikan, menguraikan ya tentang tadi zikir, pengertian adab sholat dan zikir. Untuk materi pokoknya ini ya, kompetensinya kontennya adab sholat dan zikir, dan kemudian ada apa, bagaimana menjaga kebersihan, berpakaian sopan dan sebagainya. Untuk skenario pembelajaran ini juga sudah disesuaikan dengan deep learning ya, ada 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi ya. Dalam tahap memahami, misalnya kata kuncinya membaca, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian dalam mengaplikasikan apa saja yang dilakukan, dalam melakukan refleksi apa saja yang dilakukan, ini sudah lengkap disusun. Penilaiannya tadi ya, ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Waktunya 2 JP untuk pengertian adab sholat dan zikir. Nah, kemudian di sini sumbernya ya, Bulughul Maram gitu ya, sudah diitukan ya. Ada dari Ihya Ulumuddin gitu ya, ada dari Kitab Al-Jami ya, di Bulughul Maram ada Kitab Al-Jami ya di sana. Kemudian setelah itu, nah ini nggak mesti dirinci ya, karena kalau dirinci apa yang dilakukan dalam kegiatan merefleksi, apa yang dilakukan dalam kegiatan aplikasi, tapi intinya begini, intinya bahwa harus dihatamkan dulu ya, misalnya dalam proses memahami. Misalnya ini materinya tentang zikir ya, tentang zikir tadi ya, adab sholat dan zikir. Jadi kan dalam proses pemahaman itu kita ada materi esensial, sudah disampaikan belum? Materi aplikatif, sudah disampaikan belum? Kemudian ada norma karakter misalnya. Nah, di sana silakan saja. Kemudian di sini ada elemen masih elemen akhlak ya di semester 2. Kalau tadi semester 1, sekarang semester 2. Semester 2-nya, nah ini ya, sama ya CP-nya, cuma di ATP-nya ya, tentang gibah dan tabayun. Nah ini gibah dan tabayun. Nah sama, menjelaskan, menyimpulkan, menganalisis, mengimplementasikan. Materinya ini ya tentang tabayun, skenario-nya sama, tapi disesuaikan tadi dengan kata kunci ya. Nah ini seperti ini. Kemudian sejarah elemen akhlak di kelas 8 semester 1. Nah, untuk kelas 8-nya nah ditambah ya di sini, yaitu tentang jujur ya, perilaku amanah dan jujur. Menguraikan pengertiannya, amanah jujur, menemukan contoh, menelaah dampak positif amanah dan jujur. Nah ini materi pokoknya ya. Nah materi pokoknya Bapak Ibu harus memilah ya, mana materi faktual, mana konseptual, mana prosedural, mana metakognitif. Nah itu semua harus disampaikan gitu ya. Oh ini materi faktualnya, sampaikan dulu semuanya. Ini konseptualnya, ini proseduralnya, oh ini metakognitifnya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya masih ya di akhlak semester 2. Nah ini yaitu toleransi ya, menjelaskan pengertian toleransi, menyebutkan contoh sikap toleransi, menganalisis pentingnya toleransi. Nah inti materi pokoknya adalah toleransi sebagai sikap terpuji. Skenario-nya sama ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi, tetapi dengan metode yang berbeda. Asesmennya sama. Nah kemudian selanjutnya adalah, nah ini kelas 9 sama ya, elemen akhlak, yaitu tentang pergaulan dan komunikasi islami. Pergaulan dan komunikasi islami. Nah kemudian karena akhlak itu hanya 1 JP ya di strukturnya, sehingga nah ini di strukturnya itu hanya 1 JP, sehingga untuk akhlak memang materinya sedikit gitu ya. Kemudian untuk semester 2-nya di kelas 9 yaitu tentang seni islami ya. Bagaimana Islam memandang tentang seni islami ya. Nah, kemudian skenarionya jadi maksud dari memahami, mengaplikasi, merefleksi itu hanya pengalaman belajar. Adapun metodenya macam-macam nih, misalnya karena ini seni islami, misalnya metode apa yang paling tepatnya. Nah, di sini sudah bisa ya disampaikan bagaimana.
Nah, pengelompokannya ada dengan STAD, Student Team Achievement Division, ada dengan Number Head Together, ada dengan Jigsaw, ada dengan diferensiasi, itu macam-macam ya, nanti boleh dibaca. Kemudian untuk silabus ini sekarang akidah. Nah, secara umum sama ya, saya mungkin menyampaikannya itu kalau untuk semester 1 di sini tentang semester 1 itu ruang lingkup tauhid ya, menghafal dalil, keharusan bertauhid, serta menyebutkan urgensi dan keutamaan tauhid. Alurnya menjelaskan, mengidentifikasi, menghafal dalil, menyebutkan urgensi atau pentingnya tauhid. Materinya ini ya, materi faktual, konseptual, prosedural, metakognitifnya ya. Kemudian skenarionya. Nah, ini ya bagaimana kita harus menarik nih menyampaikan kepada anak, misalnya tadi bahwa kalau kata Sayyidina Ali, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Didik anak kalian sesuai dengan zamannya, karena mereka itu tidak hidup di zamanmu. Nah, jadi nanti tolong untuk variasi ya dalam mempraktikkan skenario pembelajaran. Sama dalam penilaiannya juga ya. Nah, semuanya. Nah, kemudian untuk masih ya elemen dari akidah ya di semester 7 yaitu tentang iman kepada malaikat sebagai bagian dari rukun iman. Nah, jadi di kelas 7 tadi tentang pengertian tauhidnya, kemudian iman kepada malaikat. Kemudian di kelas 8-nya yaitu iman kepada kitab gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya menjelaskan pengertian iman kepada kitab, kemudian menghafal dalil tentang iman kepada kitab, menganalisis dan mampu mengimplementasikan perilaku yang mencerminkannya gitu ya. Materinya pokoknya iman, mengimani rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada perintah untuk mengimani rukun iman yang pertama. Nah, kenapa ini terjadi nyambungnya kepada kitab Allahnya? Nah, ini aduh mohon maaf ini ya di slide keberapa ini yang ada yang salah 149 ya. Mohon maaf ini masa rukun iman yang pertama ya. Iman kepada kitab Allah gitu ya, ini salah ya. Materi pokoknya nanti saya screenshot dulu, mohon maaf ini ada kesalahan di 149. Sebentar ya. Nah, ini. Kemudian untuk itunya sama ya, ada ice breaking dulu, ada pantun pemantik gitu ya. Nanti boleh dilihat. Jadi di PAI itu ada semuanya ya, semuanya itu didesain, ada pantunnya dulu gitu ya. Ada pertanyaan pemantiknya, kemudian ada persepsinya semuanya gitu ya. Ada TP-nya disampaikan dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sama ini juga sudah didesain dengan pembelajaran di planning ya, bahwa harus BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan gitu ya. Berkesadaran itu bahwa anak-anak itu harus fokus misalnya belajar mindfulness nih, belajar mindfulness ya, belajar teknik stop, misalnya ada S-nya stop, berhenti, T-nya take a breath, tarik napas, kemudian O-nya observe, P-nya proceed. Kalau langsung bisa langsung praktek sebetulnya ya. Bagaimana sih cara anak berkesadaran itu seperti apa gitu ya. Bagaimana praktek mindfulness supaya anak itu belajar itu berkesadaran gitu, bahwa dia itu terlibat dengan materi yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian bermakna, relate ya dengan kehidupan sehari-hari, materi-materinya. Kemudian tentu saja menggembirakan gitu ya. Nah, jadi tolong desain ya 3M ini dengan sesuatu yang menggembirakan. Menggembirakan itu bukan hanya ice breaking. Misalnya kalau saya langsung biasanya suka ice breaking dulu, ada tepuk-tepuk dulu, ada tes fokus dulu, ada nyanyian-nyanyian sedikit misalnya. Jadi misalnya menggembirakan itu nanti bagaimana pembelajaran PI ini dilaksanakan dengan penuh kegembiraan gitu ya. Anak-anak itu belajar sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Misalnya tadi ya, Bu aku mau auditori senengnya belajar dengan gini, aku mah visual senengnya belajar infografis, aku mah kinestetik senengnya langsung praktek misalnya ya. Nanti didesain sedemikian rupa. Nah, kemudian juga tentu saja tadi ya dengan prinsip 3M tadi.
memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, kemudian ini untuk akidah kelas 8 ya. Nah, ada tentang menjelaskan pengertian iman kepada Allah dengan benar. Nah, ini kayaknya terbalik ya. Tadi kitab Allah, ini iman kepada Allah. Perintah untuk mengimani rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Rasul Allah. Ya Allah, ini mohon maaf ya, ini entah filenya yang salah, sebentar. Nah, saya catat dulu ya, saya foto dulu. Ini ada yang salah ya. Mungkin saya ngambil file yang belum diedit gitu. Sebentar, saya lihat, saya foto dulu ya. Ini ada sesuatu yang salah di silabus, pada kebalik-kebalik ya. Nah, ini di halaman 151 ya, halaman 151. Nah, sebentar ya. Nah, jadi ini harusnya, nah ini menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Nah, tadi kitab Allah ya. Nah, ini beriman kepada Allahnya. Di semester 2 nih ada sesuatu yang salah ya, mohon maaf karena ini entah saya filenya yang salah atau memang ini takut keburu dicetak ya, nanti saya sampaikan ke pimpinan. Nah, ini ya, bahwa sama ya kegiatannya dengan tadi 3M tadi. Pokoknya saya nitip gitu ya, di sini disesuaikan dengan tadi ya. BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian juga 3M-nya ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, biasakan dalam proses memahami tadi semua materi ya, baik esensial, materi aplikatif, materi moral karakternya disampaikan semua. Kemudian di proses aplikasinya memang harus aksi nyata ya. Sekarang itu tidak hanya teori belajarnya, pokoknya semuanya harus ada aksi nyata. Kemudian dalam melakukan refleksi, bisa dengan taksonomi Solo sekarang ya, istilahnya taksonomi Solo. Jadi taksonomi Solo itu misalnya begini, Bu Fenty udah ngajarinnya misalnya tentang sholat 2 jam. Kemudian saya nanya, anak-anak, apa sih sholat itu? Kemudian ada yang menjawab, sholat itu bersuci. Bener nggak sholat itu bersuci? Enggak sih ya, salah. Berarti posisi anak dalam keadaan belum berkembang, atau kalau dalam istilah taksonomi Solonya itu namanya yaitu unstructural, pre-structural. Kemudian saya nanya, apa itu sholat? Kemudian ada anak yang menjawab, sholat itu berdoa. Nah, itu kan benar, sholat itu berdoa. Sehingga dia tahu satu aspek yang kita sampaikan. Kita udah 2 jam nyampein, ternyata baru tahu satu aspek yang kita sampaikan. Berarti dia posisinya adalah unistructural, bahwa dia hanya tahu satu aspek. Kemudian kita nanya, ada lagi murid yang menjawab, misalnya, apa itu sholat? Sholat itu ada takbiratul ihram, sholat itu ada misalnya tahiyat, sholat itu ada sujud, misalnya dia tahu. Nah, ini adalah multistruktural. Kemudian kita nanya lagi, misalnya apa itu sholat? Kemudian ada anak yang menjawab, misalnya dia lengkap ya, aqwalun wa af'alun mutattahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim bisyara'id mahsusan. Misalnya dia lengkap, mampu mengintegrasikan. Artinya posisi anak itu adalah relasional. Nah, jadi harus sampai relasional gitu. Jadi di PA itu misalnya, nah apalagi sampai extended abstrak. Extended abstrak itu adalah aksi nyata, misalnya bahwa oh iya saya sholat, saya nggak boleh jahil, oh iya saya sholat, saya nggak boleh gibah, karena sholat itu fungsinya tanha anil fahsya wal munkar misalnya. Jadi harus sampai seperti itu ngajarin ke anak itu ya, bukan hanya pokoknya anak udah hafal nih doa-doa sholat, dia udah melakukan sholat dengan baik, gerakannya bagus sesuai syarat rukun ya, tidak cukup sampai di sana. Tetapi bagaimana kita mengajak anak dari mulai belum berkembang, cakap, layak, mahir, atau dalam istilah taksonomi Solonya tadi ya, bahwa ada pre-structural, unistructural, multistructural, relational, dan extended abstract. Jadi mengajarnya harus sampai aksi nyata. Jadi al-ilmu itu bukan al-ilmu kalau dalam Islam itu al-ilmu fisudur walaisa fisutur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan hanya sekedar di atas kertas teori yang berserakan. Jadi
harus seperti itu ya. Jadi harus holistik, harus sampai diamalkan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini ya bahwa kemudian ini di akidah kelas 9 semester 1 mengimani rukun iman kepada hari kiamat. Nah ini iman kepada hari kiamat, kalau ini mah nyambung ya. Kemudian sampai hari kiamat. Kemudian semester 2-nya, nah ini masih ya semester 2-nya di sini tentang kodok dan kodar. Nah ini nggak nyambung juga materinya, aduh mohon maaf ya, ini akidah halaman 155 ya, 155. Nah ini mohon maaf sekali, ini sambil koreksi ya, memang sambil koreksi ini. Harusnya itu semester 2 itu memang kepada kodok dan kodar, tetapi ini materinya nggak sinkron ya. Di sebelah kiri kepada kodok dan kodar, tetapi di materi pokok iman kepada hari kiamat. Nah, mohon maaf sekali ya. Nah sama ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi, tetapi dengan metode yang berbeda-beda. Nah kemudian untuk Quran nih, Quran semester 1 ya, kelas 7 semester 1. Jadi ada kata kuncinya ya. Kalau alur tujuan dalam mengajarkan Al-Quran, pokoknya wajib anak mampu membaca, menulis, mengartikan, memahami isi kandungan, hafal, dan mengimplementasikan. Jadi tolong dilihat ya di alur ya, kompetensinya ya, yang harus itu yang wajib isinya, karena setiap elemen berbeda-beda. Oh elemen akidah mah ini yang dikuatkan, elemen hadis mah ini, elemen adab mah ini misalnya. Kalau Quran itu anak membaca, menulis, mengartikan, memahami kandungan, hafal, dan mengimplementasikan. Nah ini ya, nah di ATP mohon dilihat. Nah jadi materi pokoknya yang pertama adalah Quran sebagai pedoman hidup, An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Nah ini ya, sama ya, membaca, mengaplikasi, merefleksi, kegiatan penutupnya seperti ini. Nah ini bahwa kemudian di semester 2-nya Al-Isra ayat 78. Ya, Al-Isra ayat 78 tentang perintah sholat tepat waktu. Kemudian di semester 8 semester 1 pentingnya iman dan arkanul iman, Al-Baqarah 255 ya. Ini ayat kursi, ini ngafalin ayat kursi anak-anak ya. Nah kemudian di semester 8 semester 2-nya, nah ayat tentang kepemimpinan, Al-Baqarah ayat 30. Kemudian di kelas 9, nah ini kepemimpinan kelas 9 semester 1 sudah ya. Kemudian di kelas tadi kayak sama ini. Sebentar. Jadi Quran semester 2 kelas 8 kepemimpinan ya, Al-Baqarah. Kemudian di semester 9 Al-Mujadalah ayat 11. Nah ini juga materi pokoknya nggak nyambung ya. Yang ini harusnya Al-Mujadalah itu adalah cinta ilmu ya. Tentang cinta ilmu, ini di materi pokoknya malah kepemimpinan. Sebentar, kita perbaiki dulu ya. Ini juga Al-Quran ada yang salah di materinya ya. Nah sebentar. Kemudian di semester 2 Al-Quran itu adalah, nah ini Al-Baqarah 155 ya, dan Ibrahim ayat 9. Perintah untuk sholat tepat waktu. Nah ini ya materinya seperti itu. Kemudian untuk hadis, nah ini tentang rukun iman dan manisnya iman. Kemudian kita cek untuk hadis itu semester 2-nya tentang hadis tentang meluruskan niat ya. Nah tentang meluruskan niat. Kemudian tentang toharoh, bersuci ya. Nah kemudian makan dengan adab ya, ini hadis tentang makan dengan adab. Kemudian di semester 8 tentang perdamaian. Kemudian di semester berikutnya kelas 8 itu uhwah dan empati, hadis tentang uhwah dan empati. Kemudian
semester 1 di kelas 9, hadis tentang pentingnya kepemimpinan. Kan ini hampir sama ya, Quran dan hadis itu tema-temanya, cuma ini dari perspektif hadis, itu dari perspektif Quran. Kemudian hadis tentang kejujuran, kelas 9 semester 2 ditutup tentang hadis tentang kejujuran. Nah, kemudian untuk sejarah peradaban Islam, yang pertama adalah profil Nabi ya, sebagai pada masa jahiliyah. Nah ini ya, jadi bagaimana kalau di umum saya kan ini ya menjadi pengawas itu, kemarin ada CP terbaru dari PAI yang keluar. Justru kalau di umum itu CPPAI itu Nabi Muhammad pada masa jahiliyah itu dihapus ya, di CP terbaru di PAI hanya menyampaikan Nabi Muhammad pada masa kecil gitu ya, karena banyak, menurut pakarnya, banyak kekerasan, misalnya di sana terjadi pembunuhan apa gitu ya dalam masa jahiliyah. Tapi kalau kita di Persis, profil Nabi pada masa jahiliyah masih dipakai. Kemudian untuk sejarah itu dakwah Nabi di Mekah ya, dakwah Nabi di Mekah. Kemudian dakwah Nabi di Madinah. Nah ini dakwah Nabi di Madinah ya. Kemudian nah ini di semester berikutnya ya, sejarah. Nah ini kelas 7 di semester 2 ini ngegejloknya profil Nabi di masa jahiliyah ada lagi. Nah ini slide ke 195 ya, mohon maaf ya, ini saya sambil foto yang salah-salahnya. Ini kembali lagi ke yang tadi ya, ini ada sesuatu yang salah. Sebentar. Nah kemudian apalagi di sini ya, nah ini jadi nah ini Damaskus sebagai ya, ini ya, Damaskus sebagai tempat pusat peradaban Islam di timur, ada ya tentang Damaskus. Kemudian Andalusia ya, kota peradaban. Nah ini tentang Abbasiyah dan Umayyah juga udah dibahas berarti ya. Kemudian semester 8-nya dinasti Abbasiyah. Kemudian ada Damaskus sebagai tempat pusat peradaban timur. Kemudian peradaban Islam Turki Utsmani gitu ya, ada di kelas 8 di semester 1. Kemudian peradaban Islam pada masa Syafawi ya, ini dibahas. Kalau yang CP di pemerintah itu dihapus ya, yang ada Bani Abbasiyah dan Umayyah. Jadi Syafawi dihapus dan Mughal gitu ya. Kalau di kita masih dipertahankan. Kemudian peradaban Islam masa Mughal ya, dinasti Mughal ada. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Nah ini ya sama ya, di pemerintah juga ya, ini masuk Islam ke Nusantara ya, ke Indonesia. Kemudian nah sudah yang terakhir syariah ya. Untuk syariah kelas 7 semester 1, perintah untuk bersuci ya, Al-Maidah ayat 6, Al-Mudaththir ayat 4 sampai 5. Kemudian tentang tadi ya materi sholat 5 waktu dan zikir. Perintah mengerjakan sholat 5 waktu dan berzikir. Nah kemarin ada yang mengkritisi ya, ini zikir sama gitu, di adab ada materi zikir, di syariah ada gitu ya, tetapi sebetulnya berbeda pembahasannya gitu ya. Zikir di syariah dengan zikir di materi adab akhlak itu berbeda. Nah kemudian di sini juga syariah itu di semester 7 ya, semester 2 tentang sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah gitu ya, dan hadis-hadis rasulnya. Kemudian tentang rukhsah dari Allah ya kepada umat Islam. Kemudian untuk syariah semester 8-nya tentang sholat gerhana, istisqa, dan sholat jenazah. Kemudian untuk selanjutnya jual beli, utang piutang, riba ya. Nah ini. Kemudian syariah saum Ramadan dan saum sunnah disatukan. Kemudian kelas 9 perintah menunaikan zakat, dan ini ya udah sampai memahami materi tentang zakat. Kemudian akidah dan ibadah kurban ya, akikah, kurban, syukur, dan peduli. Nah memang syariah itu kan JP-nya banyak ya. Kalau akhlak tadi kenapa materinya sedikit, karena JP-nya sedikit. Kalau syariah itu JP-nya, jam pelajarannya banyak.
Kemudian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gitu ya. Nah, ini ada. Nah, kemudian sudah ya. Alhamdulillah untuk SMP sudah selesai. Ada 6 elemen ya. Tadi dari mulai ada pelajaran adab, ada akidah, ada Quran, ada hadis, ada syariah gitu ya. Ada sejarah peradaban Islam, ada 6 elemen dalam PAI. Sudah disusun silabusnya. Mohon maaf ya, ini masih banyak yang error gitu ya. Ini human error ya. Terima kasih. Mungkin itulah ya seputar silabus. Jadi apa yang ada dalam silabus itu dari mulai tadi ya, capaian pembelajarannya dipahami bahwa CP itu intinya untuk kan kita punya SKL itu 3 ya, ada beradab, berpikir kritis, berdakwah gitu ya. Nah, itu ada 3 SKL. Untuk supaya kita bisa mencapai SKL itu diperlukan capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh murid ya, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh murid di akhir fase, nanti di fase D itu seperti apa. Kemudian dijabarkan dalam tujuan pembelajaran, kemudian dalam ATP-nya perhatikan kompetensi-kompetensinya ya. Oh, kalau sejarah misalkan lebih ke merefleksikan, menceritakan. Oh, kalau dalam adab lebih ke pembiasaan tadi ya, mengimplementasikan. Itu tolong dipahami. Kemudian materi pokoknya, kalau ada masukan-masukan silahkan. Kemudian untuk skenario pembelajaran tadi ya, ada 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi, tetapi tentu saja dengan metode yang bervariasi tadi ya, dari mulai bagaimana jigsaw-nya, inquiry-nya, discovery-nya, berbagai macam metode ya yang Bapak Ibu lakukan. Jadi jangan mencret metode ceramah terus, atau DDCH, duduk diam catat hafal gitu ya. Tolong untuk metode-metodenya lebih inovatif lagi ya, lebih bervariasi lagi supaya anak-anak senang belajar dengan Bapak Ibu. Untuk penilaian tadi ya ada 3, dari mulai diagnostik sebelum kita mengajar, pantang mengajar sebelum kita mendiagnosa. Mana murid yang belum berkembang, mana yang cakap, mana yang layak, mana yang mahir. Mana murid yang senangnya dengan auditori, kinestetik, mana yang senang praktek, mana yang senang melihat dengan infografis. Mana murid kita yang punya kepribadian koleris misalnya, tegas, susah diatur tapi senangnya ngatur. Mana kepribadian murid kita yang flegmatis misalnya, dia itu kalau marah juga nggak terlihat misalnya. Mana yang sanguinis misalnya, mana yang melankolis. Nah, semua itu tentu saja ya didiagnosa dulu, baru kita oh ini strateginya begini, kayaknya ini tepatnya metodenya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, alokasinya sudah disiapkan di sana ya, sumber-sumbernya kebanyakan memang ya tadi ya sesuaikan dengan kalau di sini misalnya fikih, tentu saja buku fikih Persis gitu ya. Kemudian ditambah dengan yang lain-lain ya, ada tafsir Ibnu Katsirnya, ada dari Qur'annya langsung dan sebagainya. Hanya itu saja mungkin yang bisa disampaikan sebagai pemantik, sebagai pengantar. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan misalnya terkait silabus yang sudah kita susun dengan tadi ya penjabarannya dari mulai CP, TP, ATP seperti apa dan bagaimana dalam implementasi skenario pembelajarannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan, atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Dr. Fenty Inayati. Tering doa jazakillah khair atas sampaian materinya, pemantik gitu ya Bu. Mungkin kita lanjut ya Bu kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan di depan. Iya, di sini supaya speakernya bisa dengar. Ada satu penanya Ibu. Ya, silahkan. Jadi kita buka dulu. Silahkan. Sini aja Pak, sini. Kedengaran nggak Bu? Kedengaran. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Ibu, selamat sore Ibu. Kecil suaranya, lebih baik mendekat sama seperti Bu Dea. Izin ya Bu ya? Ya, betul Pak. Izin Bu, mungkin ada pertanyaan saya, pengenalan bagaimana ini?
Gas aja, Sa. Langsung aja. Gas. Pertanyaan saya ini Bu mengenai teknisnya Bu. Teknis mengenai penggunaan kurikulum. Yang dimana kita ketahui sendiri kalau kurikulum yang sering kita gunakan atau dari kurikulum dari pemerintah sendiri, kita sudah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu mulai dari KTSP, K13, dan sekarang kurikulum Merdeka. Nah, kalau di Persis ini, mulai dari semalam saya perhatikan selama saya mengikuti pembelajarannya juga mempraktekannya sekolah, kita masih menggunakan yang namanya kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan saya di sini Bu, yang pertama, kenapa kita masih di Persis masih menggunakan kurikulum KTSP tersebut, sedangkan sudah terjadi kalau di dalam peraturan pemerintahan kita sudah menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka. Kenapa kita di Persis masih mempertahankan hal tersebut, Bu? Pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang keduanya, mengenai relevansinya di dalam ini tadi. Sebentar Pak, sebentar. Jadi di Persis menurut Bapak masih menggunakan KTSP gitu? Iya, Bu. Ya, siap. Di Persis kenapa masih menggunakan KTSP, sedangkan kita anjuran dari pemerintah sudah ada kurikulum Merdeka, bahkan sudah lewat K13 gitu. Siap. Selanjutnya Pak. Pertanyaan saya yang kedua, seperti kami di daerah kami kan Kabupaten Pak Barat, Provinsi Sumatera Utara, tempat saya ngajar, Kabupaten Pak Barat, Provinsi Sumatera Utara. Di situ sekolah kami itu adalah berada di bawah naungan Kemenak. Sedangkan di dalam sebuah kurikulum yang dianjurkan Kemenak itu adalah kurikulum Merdeka. Bahkan ada lagi nilai plusnya di situ ditambahkan lagi, yaitu kalau saya tidak salah the learning, tidak salah ya, kurikulum deep learning kan, ada lagi tuh ciri khasnya di dalam sebuah kurikulum Merdeka itu tadi, yang dimana deep learning ini tadi itu hanya ada di Kemenak itu toh Bu. Di kurikulum Merdeka deep learning itu hanya ada di Kemenak. Kalau kita belajar di sekolah umum, itu deep learning itu tidak ada sama sekali setahu saya. Karena saya juga dulu pengalaman, saya mengajar di bawah Dinas Pendidikan, SMP umum, saya juga mengajar di bawah Kemenak atau MTS dulunya. Walaupun sekarang saya sudah fokus hanya satu sekolah di bawah Kemenak. Kira-kira kami ini sebagai guru yang berada di bawah naungan Kemenak dan juga tidak terlepas dari yang namanya Persis sebagai induk organisasi kita untuk mensiasati kurikulum hal ini tersebut Ibu. Itu Baik, pertanyaan saya. Sebentar Pak, simpulkan dulu tadi. Jadi kalau di Bapak kan ngajar di Kemenag, pakainya apa tadi? Gimana maksudnya Bu? Iya, disimpulkan pertanyaannya Pak. Ini kesininya kecil soalnya. Gimana tadi? Di Kemenag, Nah, ya. kalau di Kemenak dia itu kan Ibu, peraturannya kita kan mengikuti namanya kurikulum Merdeka. Ya, di Kurikulum Kemenag. Merdeka. Nah, bahkan di Kemenak itu ada lagi nama spesialnya lagi di kurikulum Merdeka disebut, atau saya singkat sajalah Kulmer. Itu ada lagi namanya di situ deep learning. Di planning ya, siap. Terus? Itu spesial itu Bu, hanya ada di Kemenak. Kalau di sekolah yang lain, sekolah umum itu tidak ada Ibu. Sedangkan kita di Persis masih menggunakan yang namanya KTSP. Ya, itu udah yang pertama, udah. Terus yang kedua kesimpulan pertanyaannya yang kedua mah? Yang ini tadi Bu. Oh iya, masih mirip ya Pak ya, siap. Pertanyaan. Kalau hampir bisa dikatakan mirip, tapi kalau menurut saya itu berbeda Ibu. Iya, siap. Sudah Pak? Oke Bu, saat ini Bu. Ya, siap. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Imron Safi'i Brutu Ibu. Ya, baik Bapak tetap di sana saja dekat ya supaya interaktif di depan dulu supaya nanti jawabannya seperti apa ya. Ya, terima kasih Bapak yang sudah mempertanyakan ya, artinya berarti merespon gitu ya bagaimana Persis sekarang sedang melakukan transformasi ya, perubahan. Dulu terakhir itu 2006 ya, sekarang sudah disusun dari mulai SKL-nya, standar isi, standar proses,
Nah, kalau misalnya, mohon maaf kalau Bapak menyimpulkan Persis masih menggunakan KTSP, begini ya, jadi Persis itu ketika menyusun kurikulum tidak mau, maksudnya memang ada mengadaptasi pemerintah, tetapi secara definisi tidak menyampaikan bahwa kita independen, Pak. Jadi kita independen, bahwa Persis punya ciri khas. Jadi penyusunan itu kurikulum ciri khas Persis, dan apa, ada mengadaptasi dari berapa kurikulum ya, dari mulai misalnya ada K13 di dalamnya, ada KBK, ada Kurmar, kemudian kita mengadaptasi pendekatan deep learning. Jadi intinya Persis ketika sekarang melakukan transformasi itu tidak berkiblat kepada salah satu dari pemerintah gitu, Pak. Jadi kita mengintegrasikan semuanya, sebetulnya bukan KTSP, Pak. Jadi kan tadi saya sudah mencontohkan. Jadi kita mengintegrasikan semuanya, bahwa kami pun penyusun silabus membandingkan misalnya, oh ini nih misalnya produk K13 seperti ini, oh ini produk Kurmer seperti ini, oh ini produk KBK seperti ini, oh kita ciri khas Persis ingin menyusun yang ada distingsi, ada berbeda misalnya. Jadi kalau Bapak menyimpulkan bahwa Persis masih menggunakan KTSP, menurut pemahaman saya ini agak kurang tepat, karena pada penyusunan sekarang itu kita melakukan transformasi, tentu saja mengadaptasi keseluruhannya kita adaptasi, tetapi kita tidak mau, karena kalau pemerintah berhubungan dengan kebijakan, Pak, nantinya bisa jadi kan kemarin ganti menteri, oh kemarin Pak Nadiem kurikulum merdeka misalnya, oh sekarang kurikulum merdeka tetapi pendekatannya di planning, tetapi sangat signifikan perubahannya, CP, TP, ATP-nya berubah misalnya, capaian pembelajarannya, kemudian assessment-nya juga berubah, misalnya dengan taksonomi Solo misalnya, standar prosesnya juga berubah dari 8 DPL, kemudian ada 3M, ada BBM, semuanya berubah. Nah, kita tidak mau gitu, Persis misalnya baru satu diberlakukan kemudian berubah lagi gitu, Pak. Jadi intinya yang disusun oleh Persis itu bukan KTSP tok gitu ya, tetapi ini adalah mengintegrasikan, kita mengadaptasi berbagai kurikulum yang ada. Nah, sehingga dalam penyusunannya itu, nah tadi misalnya ada sesuatu yang bagus sih, misalnya kan intinya yang disusun oleh kurikulum Persis sekarang itu, misalnya SKL-nya ya ada 3 tadi ya, dari mulai beradab, berpikir kritis, berdakwah. Dari SKL itu kemudian kita turunkan, ya ciri khas santri Persis itu harus berpikir kritis, beradab, harus berdakwah misalnya. Dari sana kita turunkan bagaimana dalam kurikulum intranya, tatap mukanya seperti apa, kok kurikulernya seperti apa, ekstrakurikulernya seperti apa, kemudian dari mulai desain pembelajarannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mengadaptasi keseluruhan, dan namanya ciri khas kurikulum Persis, kita tidak menggunakan salah satunya ya, tapi tentu saja kita juga sangat mengadaptasi, Pak. Kan tadi saya sudah bilang, dalam penyusunan skenario juga kan tadi saya sampaikan, kalau dulu kan di KTSP KIKD, kita kan nggak KIKD, CP kan, capaian pembelajaran istilahnya kan. Saya tadi memaparkan PAI kan dari capaian pembelajaran. Kalau Bapak menyampaikan itu KTSP kan, kalau KTSP KIKD dilebur jadi apa? CP, jadi capaian pembelajaran. Kemudian itu ya misalnya. Jadi kita juga mengadaptasi, tetapi tidak hanya fokus mengiblat itu saja. Jadi CP dari capaian pembelajaran turun ke apa? Turun ke tujuan pembelajaran, ada TP. Nah, itu kan ciri khas Kurmar, Pak. Ini ciri khas Kurmar, ciri khas kemudian dari TP ke ATP, alur tujuan pembelajarannya. Oh, ternyata yang diambilnya ada kompetensi, ada konten, itu dari Kurmar. Kemudian ternyata di skenario-nya kita mengadaptasi deep learning atau pembelajaran mendalam. Buktinya apa tadi di skenario-nya ada
proses memahami, mengaplikasi, merefleksi, ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan, ada praktik pedagogiknya, ada kemitraan, ada digital. Itu adalah bukti kita mengadaptasi deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi kalau kita simpulkan pertanyaan pertama dari Bapak, kurang tepat jika Persis dalam menyusun transformasi ciri khas pembelajaran 2026 ini disampaikan KTSP, tetapi itu adalah suatu integrasi, kita mengambil sesuatu yang baik itu dari KTSP-nya, baik itu dari kurikulum merdekanya dan deep learning atau pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kemudian yang kedua, Bapak menyampaikan bahwa bagaimana nih kita sebagai guru, justru kebalik Bapak. Saya itu kan pengawas Kemendikbud, Pak. Jadi saya pengawas di bawah Dinas Pendidikan atau Kemendikbud. Saya juga sebagai fasilitator pembelajaran mendalam ya, fasilitator di deep learning di Jawa Barat itu. Jadi yang menggunakan deep learning itu yang pertama kali mengimplementasikan justru sekolah yang di bawah Kemendikbud, Bapak. Kalau di bawah Kemenag, nah itu 1 tahun berikutnya. Saya sangat ingat 2021 ya, saya menyampaikan, memperkenalkan gitu ya, Kurmer, kemudian di 2000 pembelajaran mendalam ya, kemarin 2 tahun kemarin misalnya, justru terbalik, justru itu di Permendikbud 12 ya, Permendikbud 12 tahun 2024, kemudian yang terakhir di planning itu di 2025, justru yang sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud atau sekolah-sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan itu sudah diwajibkan sejak awal. Kalau Kementerian Agama, yang di bawah Kementerian Agama justru setahun setelahnya, dan diintegrasikan dengan KBC, kurikulum berbasis cinta ya, bahwa di Kemenag itu selain ada pembelajaran mendalam terintegrasi dengan kurikulum berbasis cinta, ada cinta Allah, cinta diri sendiri, ada cinta lingkungan, ada cinta Rasul gitu ya. Nah, bagaimana diintegrasikan? Bagaimana kita sebagai seorang guru? Nah, sebagai seorang guru yang terpenting, nah kita itu adalah mindset kita berubah, karena kalau percuma misalnya harus KBC, harus deep learning, harus pembelajaran mendalam, harus Kurmer, tetapi kalau guru-guru ngajarnya masih gitu-gitu doang, lupa ya, mencret tadi metode ceramah terus misalnya, atau DDC duduk diam catat hafal, tidak bagaimana memberikan layanan terbaik, kan itu sangat signifikan Pak berubahnya. Ketika kita betul-betul ingin mempraktekkan pembelajaran mendalam misalnya, atau mempraktekkan kurikulum merdeka, bahwa harus mencapai 8 dimensi profil lulusan, bahwa kita mengajar itu harus betul-betul berkesadaran, memberikan makna, menggembirakan kepada anak, bahwa kita harus melalui proses memahami, mengaplikasi, merefleksi, bagaimana aktivitas pedagogi kita berubah, misalnya memberikan metode pengajaran terbaik supaya kita walaupun sudah meninggal catatan amal kita tetap terbuka lebar, karena oh iya misalkan lewat Bapak mempunyai strategi, metode, teknik yang sehingga anak-anak itu bisa punya karakter tanggung jawab karena strategi yang kita buat, bahwa anak-anak bisa sholat dengan benar karena metode bimbingan yang kita buat, bahwa anak bisa melakukan kejujuran ya, misalnya disiplin misalnya, karena kita memberikan keteladanan yang baik. Yang terpenting Bapak Ibu silahkan pahami sedalam-dalamnya bagaimana implementasi pembelajaran mendalam dengan teori 8334, bagaimana kurikulum merdeka ya, ciri khasnya mengajar itu diferensiasi, adanya adaptasi kebutuhan, baik diferensiasi konten, proses, produk misalnya, itu ciri khas dari kurikulum merdeka. Bagaimana bahwa yang namanya belajar itu kok teori konstruktivism, bahwa belajar itu mengalami gitu ya, belajar itu bukannya sekedar teori, tetapi yang namanya belajar itu kita harus mengalami misalnya. Nah, kemudian yang terpenting seperti itu. Nah, jadi silahkan dipahami permen-permen terbarunya ya, dari mulai perencanaannya seperti apa ya, ada 4 komponen, misalnya dari mulai identifikasi, desain, kemudian asesmennya berubah, kemudian pengalaman belajarnya berubah. Nah, silahkan. Jadi yang guru itu yang terpenting merencanakan yang terbaik, melaksanakan ya sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian tentu saja evaluasi asesmen harus betul-betul disesuaikan. Yang kami susun, khususnya kami SMP ini sudah menyesuaikan, mengintegrasikan baik itu Kurmer, K13 maupun deep learning, sudah kami adaptasi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti itu Bapak rupanya. Oke Bu, terima kasih banyak atas masukannya Bu. Ya, terima kasih Pak ya. Nah, silahkan ada lagi.
Oke, jika nggak ada Bu, ini ada dari saya sedikit ya Bu. Ya, silakan Bu Dea. Oke, jadi Bu, kalau apa ya, jika tujuan akhir PAI itu adalah membentuk manusia yang berakhlak, Quran dan Sunnah. Nah, jadi dari ketiga jenis asesmen yang tadi ya Bu, itu dan keenam teknik yang tadi juga yang 10. Jadi kombinasi seperti apa yang Apa Bu, nggak kedengaran yang barusan? Oke. Jadi gini Bu, jika tujuan akhir PAI itu adalah membentuk manusia berakhlak, Quran dan Sunnah, dari ketiga jenis yang tadi yang Ibu sebutkan, yang apa ya tadi teh, yang apa ya, pokoknya asesmen itulah Bu yang ketiga itu, dan keenam teknik yang tadi yang 10, menurut Ibu gitu, kombinasi seperti apa yang Ibu rekomendasikan agar hasilnya itu holistik, mencakupi ilmu, amal, akhlak, santri secara berimbang gitu. Tadi yang 3 yang mana Bu? Saya banyak yang 3-nya. Tujuan PA Yang itu yang asesmen itu Bu. yang asesmen. Yang asesmen yang diagnostik, formatif, sumatif. Oh iya. Itu. Terus pertanyaan terakhirnya? Kombinasi seperti apa yang Ibu rekomendasikan agar hasilnya itu holistik, mencakupi ilmu, akhlak, santri secara berimbang gitu. Supaya berimbang ya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Dea ya, sudah bertanya ya. Pengennya itu ikut ke sana ya, supaya kalau saya di sana itu biasanya rame-rame, ada ice breaking, ada tepuk, ada gimana ya praktek. Tapi dari sini juga sudah bahagia melihat teman-teman seperjuangan di sana ya. Baiklah, nah kata Bu Dea tadi ya, kalau tujuan PAI itu adalah membentuk peserta diet yang berakhlak berdasarkan Quran Sunnah, maka kan asesmen itu tidak hanya cukup mengukur pengetahuan saja ya Bu, bahwa asesmen itu harus seimbang, misalnya kognitifnya, knowingnya, ilmunya ya, kemudian afektifnya, beingnya, akhlaknya, kemudian psikomotoriknya ya, kinerjanya. Nah makanya jadi begitu, jadi harus sinkron Bu, dari mulai diagnostik, pembelajaran sampai evaluasi akhir. Dari diagnostiknya misalnya kita dilakukan tadi ya, diagnostik misalnya mana kelompok anak yang dari sisi kognitifnya tinggi, sedang, rendah misalnya pemahamannya ya, kemudian dari sikapnya juga mana anak yang kita misalnya ingin menilai berpikir kritisnya atau beradabnya, mana anak yang adabnya masih rendah, adabnya yang sudah sedang, adabnya yang sudah bagus, kemudian psikomotoriknya ya, keterampilannya, praktik ibadahnya, mana anak yang wudhunya sudah bagus praktiknya, ada yang masih sedang-sedang, ada yang sudah yang masih belum bagus gitu ya. Jadi memang harus kombinasi yang berimbang ya. Jadi dalam Islam itu misalnya kita bisa bagi-bagi, misalnya 30% kognitif nih. Bagaimana pemahaman ya, pemahamannya misalnya afektif, ini 40% nih. Bagaimana menumbuhkan akhlak Qur'ani misalnya ya. Atau 30%-nya psikomotorik nih, bagaimana mengamalkan ajaran Islam. Nah, jadi tadi ya intinya dalam asesmen kognitif, baik itu dalam ketika belajar, jadi jangan hanya fokus pada intelektual gitu ya, sehingga tesnya tulis, ini intelektual, ini hanya hafalan gitu, hanya knowing gitu ya. Hanya pemahaman misalnya bagaimana memahami Quran, memahami hadis, akidah, fikih gitu ya. Misalnya hanya menganalisis pemecahan masalah, misalnya hanya seperti itu, tetapi harus seimbang tadi. Jadi memang harus berimbang ketika mengajar itu ya. Mana nih tadi proses memahami ya, memahamkan dengan metode problem solving ya, memecahkan masalah berdasarkan dalil misalnya ya. Kemudian mana nih ketika pembelajaran itu yang harus ke sikap, ke karakter nih misalnya ya, bagaimana kejujuran, disiplin, beradab misalnya, ada jurnal refleksinya, ada penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian pembelajarannya juga berbeda ya. Tentu saja metodenya berbeda Bu, ketika kita mengajarkan secara intelektual dengan mengajarkan sikap tadi, yang sikap yang 6 langkah tadi Bu, masih ingat ya, dari mulai taklim, transferring, kemudian setelah transferring kemudian training, anak dilatih misalnya tadi ya, tentang kejujuran misalnya, nyontek lah ya misalnya, anak disampaikan dulu secara training misalnya, jujur itu adalah sesuatu yang urgent misalnya, kalau bohong itu sesuatu yang ya dan sebagainya ya, dalil sebagainya. Kemudian
baru dilakukan training, anak dilatih, bukan hanya sekedar tahu saja, anak dilatih. Kamu itu misalnya dilatih jujur itu dengan ada kantin kejujuran, atau misalnya nggak boleh nyontek ketika ulangan, atau ketika ada tugas harus bagus ya, tidak boleh lihat misalnya. Kemudian setelah training tentu saja ada modeling, ada contoh dari kitanya sebagai guru gitu ya. Itu yang terpenting, karena guru itu seperti alat ukir, kata Imam Al-Ghazali. Ketika alat ukirnya jelek, maka hasil ukirannya akan jelek. Ketika alat ukirnya bagus, maka hasil ukirannya akan bagus. Jadi yang terpenting modeling contoh kita nih. Apakah kita sudah jujur sebagai guru? Apakah kita misalnya sebagai guru itu punya integritas yang baik? Apakah perkataan kita dengan perbuatan kita sudah sama? Itu modeling, ada contoh. Nah, jadi berbeda dalam pembelajarannya juga. Kemudian setelah modeling apa tadi, conditioning ya. Nah, ada conditioning, dikondisikan anak itu gitu Bu ya. Karena untuk mengajarkan sikap atau karakter itu nggak cukup hanya dengan teori. Jadi ada conditioning, dikondisikan anak. Tadi ya misalnya dengan ada program apa nih untuk kejujuran, oh ada kantin kejujuran nih, oh ada apa misalnya. Kemudian setelah itu tentu saja menjadi sebuah habit ya, kebiasaan. Setelah menjadi sebuah habit, maka akan menjadi sebuah culture, akan menjadi sebuah budaya. Jadi untuk menyeimbangkan kognitif, afektif, psikomotorik itu harus berbeda, dari evaluasi berbeda, dari pembelajaran berbeda. Misalnya gimana nih ngajarin tentang keterampilan? Oh, keterampilan kan ada misalnya ada P1, P2, P3 sampai P5 gitu ya, sampai anak terampil misalnya. Tadi ya kalau dari pengetahuan, dari mulai mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mencipta. Nah, semuanya sudah. Jadi intinya harus berimbang dari proses diagnosa, pembelajarannya juga evaluasinya. Jadi masa iya misalnya kita ingin melihat seberapa khusyuk anak dalam sholat, menilai, masa iya dengan tes tulis, kan nggak nyambung. Jadi dalam evaluasinya juga harus seimbang, misalnya tadi diagnostik, formatif, sumatif ya, dengan berbagai teknik, observasi kah, mengamati ya, atau jurnal dengan jurnal misalnya ya, atau dengan treatment apa misalnya. Nah, seperti itu. Nah, intinya komposisi ini ya sesuai dengan tujuan PAI, tidak hanya menghasilkan murid yang berilmu, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan intinya mampu mengamalkan nilai-nilai Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam konteks deep learning tadi, memahami itu kognitif, mengaplikasi itu asesmennya kinerja, project, merefleksikan itu tadi refleksi diri ya, nilai-nilai Islam benar terinternalisasi menjadi sebuah karakter. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Penti. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, baik Ibu, terima kasih banyak karena waktunya sudah habis ya Bu. Terima kasih banyak, teriring doa jazakillah khair atas sampaian materinya, jawaban-jawaban yang sangat luar biasanya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan asatidz semuanya. Akhirul kalam, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.